Halo guys, kembali lagi dengan 30 hari belajar machine learning dengan Kaggle. Nah, sekarang kita udah masuk di hari ke-6. Hari ini kita bakal belajar tentang dua tipe data ya. Yang pertama adalah strings. Ini bisa dibilang ya data karakter teks gitu lah ya. Lalu ada juga yang namanya dictionary. Ini data type juga, mirip-mirip kayak list, tapi nanti kita lihat apa bedanya. Hari ini kita hanya ada satu topik ya, yaitu tadi di lesson 6 ini untuk dari Python course-nya. Cuman seperti biasa ada tutorial dan juga ada exercise-nya. Yuk kita masuk ke dua-duanya. Oke, akhirnya udah keluar nih. Nah, sekarang kita akan ngomongin dulu tentang string ya. String ini boleh dibilang ya teks lah gampangnya gitu kan. Kalau kita bilang string itu. Contohnya ini misalkan yang pertama X sama dengan Pluto is a planet, Y sama dengan Pluto is planet. Itu dua-duanya sama, yang membedakan hanya awalan dan akhirannya ya. Kalau yang pertama dia pakai single atau petik aja depan dan belakang. Kalau yang Y-nya itu pakai petik 2. Dan sebenarnya ini sama aja kalau kita mau nulis string gitu ya, mau pakai petik 1 atau petik 2 hasilnya akan sama. Ini dibuktikan dengan X equal ya, sama dengan Y untuk ngebandingin apakah X sama dengan Y dan hasilnya true gitu kan. Nah, cuman di sini dikasih saran dan masukan ya, lebih prefer pakai yang double quote karena mungkin kadang di dalam teks kita ada ketemu single quote ya, atau petiknya itu ada gitu kan. Contohnya kayak gini, Pluto's a planet gitu kan. Nah ini ada petiknya di tengah-tengah, jadi kita pakai double quote-nya di luar dan petiknya di dalam gitu ya. Tapi itu bisa dibalik sebenarnya, tergantung yang ada di teksnya apa. Kalau di dalam teksnya ada petik 2, ya udah kita balik aja petik 2-nya di dalam teksnya, tapi tetap kita awali dan akhiri dengan salah satunya ya. Intinya harus beda aja, mau pakai petik 2 atau pakai petik gitu. Nah, kalau misalkan sama petiknya kita pakai di awal dan di akhir dan di dalam teksnya ada petik lagi, yang terjadi adalah error seperti ini. Ini kita akan dikasih tahu ya, invalid syntax nih, karena dia ngebaca ya udah sih teksnya cuma Pluto aja, habis itu udah ada kesalahan sintaks di sini. Nah, cuman tetap aja ada solusinya. Kalau kita mau bikin si petiknya ini bukan dianggap sebagai penutup ya, bukan penutup stringnya. Caranya adalah dengan escaping with a backslash. Ini ya, kita pakai backslash di sini, nanti dia akan dianggap karakter, bukan dianggap sebagai penutup quote-nya ya, bukan penutup petiknya gitu. Makanya nih yang ini jadi normal dan tidak error. Oke, ini ada sampel apa kegunaannya dari backslash ya. Misalkan kita mau backslash, kita mau dapetin petik ya dalam teks gitu, kita bisa pakai backslash 1. Titik 2 kita kalau pakai backslash juga akan dapatnya seperti ini. Misalkan contohnya gini nih, what's up kita tulis ya. Nah ini yang keluar akan kayak gini, what's up, karena dia menggambarkan si apa ini backslashnya nggak dianggap sebagai karakter gitu. Terus pertanyaannya gimana sih kalau kita mau jadiin dia sebagai karakter? Ya sesimpel kita panggil backslashnya 2 kali gitu sih. Jadi kayak backslash, yang backslashnya buat nandain kalau setelahnya ini akan ada karakter gitu ya. Gitu. Dan ada backslash ini juga bisa ditemani dengan n ya. Ini artinya new line. Jadi kalau ada sebuah backslash dan n, ketika kita print dia akan bikin line baru. Contohnya kayak ini, 1 backslash n, 2 dan 3, yang ketika di print keluarnya akan seperti ini, 1, 2, 3. Semoga jelas ya. Sama ini contoh lagi, hello backslash n world. Jadi ketika kita print hello-nya, ini ada variabel hello yang diisi dengan string ini ya. Ketika kita print ya udah dia akan hello new line atau garis baru world gitu.
Ada satu lagi nih yang berkaitan dengan string, yaitu pemakaian triple quote sih sebenarnya. Misalkan kayak gini, triple quote hello. Jadi dia petik 2-3 kali, lalu kita ketik apapun itu baru petik 2-3 kali lagi. Ini nandain dia akan terus-terusan menganggap itu string ya, untuk semua yang ada di dalam petik 3-nya. Jadi misalkan kalau di sini nanti kita ada enter lagi, ya udah dia akan ngikutin format itu. Dan ya udah, ini kan tadi kalau kita hello pakai \n ya. Ini kita bikin aja petik 3 hello, enter, word, petik 3 lagi. Makanya ketika dicoba dibandingin dengan yang hello tadi di atas dengan triple quote hello, dia masih dianggap true karena emang sama gitu kan. Oke. Nah, terus kemarin kalau teman-teman ingat fungsi print ini, dia secara default kan ada garis \n ini ya di akhirnya ya, di belakang n-nya gitu kan. Makanya ketika kita manggil print beberapa kali ini, yang terjadi adalah normalnya tanpa kita kasih argumen apa-apa, dia akan bikin garis baru atau dia ke baris selanjutnya. Beda kalau misalkan kita spesifikan n-nya dengan karakter kosong gitu kan, cuman petik-petik aja, ya udah dia nggak akan bikin garis baru, tapi dia akan jadikan si karakter kosong ini sebagai penutup printnya dan akan lanjut dengan hello Pluto nih, udah jadi nyambung kayak gitu sih. Oke, nah si string ini juga bisa dibilang sebagai urutan karakter gitu. Urutan karakter kayak list kemarin ya, misalkan ya. Nah, di sini kita bisa ambil spesifik karakternya dengan indeksnya. Ya, ingat kan kemarin kita bisa panggil dengan indeks, misalkan kayak di list indeks ke 0 gitu ya, mulainya ya. Sini juga bisa sama, planet 0 gitu kan. Nah, dia akan ambil indeks ke 0-nya atau karakter pertamanya gitu ya. Dapatnya P. Jangan lupa indeks selalu dimulai dari 0 itu. Sama juga kalau kita mau slicing, kita bisa pakai titik 2 ya. Ini -3 berarti ketiga dari belakang, 1, 2, 3, U, T, O sampai akhir gitu. Makanya dapatnya UTO. Nah, sekarang kita bisa jalanin juga nih fungsi len ya ke planet. Jadi kayak len ini kalau kemarin kita inget list gitu kan. Len itu buat tahu panjang si listnya. Berapa sih member yang ada di list tersebut. Sama juga dengan di planet, dia akan ngitung tapi bukan membernya, melainkan jumlah karakternya. Makanya ketika kita panggil len planet, kita tahu planet isinya adalah Pluto kan. Makanya dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada 5 karakter yang akan muncul di sini, atau 5 ya. Dan ini juga bisa berlaku seperti list comprehension kemarin. Ketika kita punya sebuah perintah gitu ya, apa yang mau dilakukan, lalu kita iterasi dengan for untuk dapat semua member dari planet ini, kita bisa lakuin kayak gini nih, list ya. Lalu char nanti karakternya ditambahkan dengan tanda seru, makanya hasilnya seperti ini ya. P tanda seru spasi, ini kan ya spasi. Lalu L tanda seru spasi lagi dan seterusnya sampai jadi Pluto. Oke. Nah, yang paling berbeda adalah dia immutable, mirip seperti tuple. Oke, kemarin kalau teman-teman ingat yang namanya tuple ya, nggak bisa kita ganti. Nah, di sini kalau kita mau assign indeks ke 0-nya jadi B, misalkan tadi Pluto jadi berharap jadi Bluto, ya nggak bisa karena dia nggak bisa dimodifikasi tiap-tiap karakternya itu kan. Sini ada dapat error str atau string object doesn't support item assignment, kayak gitu. Kita lanjut, sekarang adalah metode-metode yang mengikuti string ya. Di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan terhadap string. Misalnya yang pertama ini adalah upper, untuk merubah stringnya menjadi kapital semua. Claim tick upper, makanya jadilah Pluto is a planet dengan huruf besar semua. Ngegas nih ya, Pluto is a planetnya ya. Selain upper tentunya ada juga temennya lower ya, kebalikannya ya. Kalau lower ini ya udah dia jadi huruf kecil semua. Lalu kita juga bisa searching for the first index in a substring. Kita mau cari plan. Nah, plan ini dimulai
di karakter keberapa sih gitu ya. Sekarang kalau coba kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Makanya keluarlah 11. Oke. Kemudian kita juga bisa start with planet. Hasilnya true ya. Lalu end with dwarf planet. Hasilnya false karena nggak ada ya, dwarf planet ini kita nggak nemuin ya. Kemudian going between string and list. Ini ada split dan juga join. Fungsinya kedua ini adalah kita bisa pakai untuk merubah yang tadi namanya string itu panjang gitu ya. Ini kita bisa pecah-pecah jadi list. Misalkan word sama dengan claim. Claim itu tadi Pluto is a planet. Kita split ya. Jadinya seperti ini. Dia akan jadi list yang isinya Pluto is a planet. Karena kita gunakan splitternya secara default adalah spasi gitu. Oke? Nah, ya itu juga bisa kita ganti gitu kan. Mau di splitnya berdasarkan apa? Misalkan ini date str kita punya 19990131 kan? Kita bisa split dia berdasarkan stripnya. Jadi strip ini yang akan sebagai pembagi gitu kan. Makanya hasilnya ya udah 1956 lalu 01 lalu 31 yang artinya 1956-nya akan mengisi year, 01 akan mengisi month, D-nya akan diisi oleh 31 karena ini udah langsung dibagi 3 kan. Ini yang aslinya tadi list isinya 3, ini dia langsung assignment ke 3 variabel ini. Oke. Kebalikannya split kita punya join. Nah, kalau join ini kita pakai buat gabungin isi listnya ya dengan sebuah bukan separator sebuah karakter buat nyambungin lah kayak gitu ya. Kalau ini contohnya kita pakai string ini nih, string apa ini namanya, garis miring. Kita mau join, kita mau pakai ini buat ngejoin month, day, and year. Tadi kita tahu month-nya itu 01, day-nya itu 31 dari sini ya atas ya. Year-nya 1956. Ketika kita jalanin hasilnya 01 slash gitu ya. Ini yang kita pakai di depan, 31 slash lagi 1956. Nah, ini yang menarik. Kita juga bisa kasih Unicode karakter gitu. Contohnya misalkan kita kasih tepuk tangan nih dengan spasi sebelum dan sesudahnya. Caranya ya kita bisa join word upper, ini kita mau upperin gitu ya, untuk semua word di words. Nah, ini tadi kita mau breakdown dulu di sini. Kita mau breakdown dulu si words kita, si Pluto is a planetnya, jadi beberapa list yang nanti isi listnya kita upper, kita gedein jadi Pluto is a planet gitu kan. Kemudian kita join lagi tuh yang udah kita pecah-pecah tadi, list tadi. Jadi kayak gini hasilnya. Ya. Lanjut. Kita juga bisa pakai operasi yang namanya plus ini nih. Kalau kita mau gabungin string sama string gitu kan. Nah, tadi kita tahu planet isinya Pluto ya. Sekarang kita mau tambahin Pluto plus, we miss you. Makanya hasil adalah keluarnya gini. Pluto, we miss you. Dia beneran kayak cuman ngegabungin aja sih sebenarnya, nge-concat. Ini kalau di Excel ada concatenate apa, koma apa gitu kan. Kalau ini langsung aja. Totalnya tinggal di plus aja. Lalu gimana kalau kita mau masukin yang bukan string? Kita mau tambahin tapi bukan string. Misalkan kombinasi dari dari numerik kan, dari numerik dengan string yang kita mau tambahin jadi sebuah string. Ada metode yang bisa dipanggil, ada function yang bisa dipanggil juga, kayak method sih. Ya, misalkan ini position sama dengan 9. Planet plus you will always be the position itu 9, planet to me. Kalau kita gini doang, kita dapat error kan. Can only concatenate str not integer to str. Yang maksudnya adalah kita cuma bisa tambahin atau concatenate ini string dengan string, nggak boleh string dengan integer atau dengan yang lainnya, seperti itu. Makanya yang bisa dilakukan adalah kita rubah dulu tuh si integernya tadi atau si angka 9-nya jadi sebuah string dengan manggil str ini, str position plus
bla 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 gitu kan. Artinya nanti dia STR 9. Sekarang udah bisa nih. Pluto you'll always be the 9 planet to me. Nah, sekarang ada lagi gitu ya yang bisa kita manfaatin manipulasi string ini, operasi string ini. Kita bisa gunakan format nih, str.format gitu. Misalkan kita mau punya sebuah kalimat yang kita punya default template-nya, tapi nanti kita mau ganti bagian-bagian tertentunya. Misalkan ini ya, kalau kita ambil kalimat Pluto you'll always be the 9 planet to me gitu kan. Misalkan kalau kemarin kita ingat ada planets yang isinya ada urutan nama planet, Merkurius, Venus, Bumi, dan teman-temannya. Gue nggak hafal urutannya. Tapi idenya kayak gitu. Kita punya nama planetnya, kita punya indeksnya dia urutan keberapa gitu kan. Nah, kita bisa bikin format kayak gini dengan penggunaan bracket ini. Lalu di sini juga bisa dikasih bracket. Tapi setelah string ini kita panggil dot format dalam kurung planet, position. Ini urut ya, 1 dan 2. Nanti yang pertama ini akan diisi dengan variable planet, yang kedua ini dengan position. Kalau kita pakai default tadi, planetnya adalah Pluto, posisinya adalah 9, yang keluar adalah kayak gini. Cuman kalau kita nanti gabungin dengan yang planet tadi, kita tahu, kita mungkin pakai enumerate ya, kita tahu nama planetnya dan tahu urutannya, kita bisa ganti dia kan. Kayak misalkan Bumi, you always be the 3rd planet to me gitu. Let's say to me-nya itu ke matahari gitu kan. Ya, semoga jelas ya maksudnya seperti apa ya. Semoga nanti ada latihannya kita bisa penerapan yang seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada apa lagi nih? Oh ya, ini kita mau ada permainan format lagi. Ini mudah-mudahan lebih jelas dari yang di atas karena akan langsung ada contohnya. Misalkan di sini ada berat planet Pluto 1,3 bla 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 kali 10 pangkat 22 gitu. Lalu ada juga berat bumi 5,972 kali 10 pangkat 24 dan populasi buminya segini gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang metode format tadi, kita bisa panggil dulu ini si bracketnya ya. Lalu wait about bracket lagi. Nah, yang menarik di dalam bracket ini kita bisa melakukan sebuah formatting. Ini artinya kita mau angkanya 2 angka gitu ya. 2 angka di belakang koma saja. Nah, kemudian yang ini kita mau 3 angka di belakang koma dan ada persentasenya of Earth mass. It is home to koma lagi. Ya, kita mau apa ya? Kita mau teksnya di sini dibagi-bagi dengan koma plutonians.format. Nah, formatnya ini dalamnya adalah tentunya ini ya, urut ya. Jadi planet dulu, Pluto mass dibagi Earth mass, Pluto mass dibagi Earth mass. Kemudian ada population di sini. Ketika ini dijalanin kita dapat Pluto weight about 1,3 kali 10 pangkat 22 kg atau 0,218% of Earth mass. It is home to 52.910.390 plutonians. Oh, oke. Ini populasi Pluto sebenarnya ya. Ya, tapi ya udah nggak usah masalah sama populasi Pluto, alien-alien di Pluto atau gimana gitu ya. Intinya adalah kita mau fokus di penggunaan format ini ya. Jangan lupa ini akan selalu urut dengan square bracketnya, itu yang perlu diperhatiin sih. Nah, oke. Ini juga bisa dikembangin lagi dengan pemanfaatan indeks ya. Jadi yang ada di dalam format ini itu bisa direpresentasikan sebagai indeksnya. Kalau kita lihat planet ini dia indeks ke 0, dwarf planet ini indeks ke 1 berarti ya. Dan ini jadi bisa dipanggil berulang-ulang. Misalkan ini, Pluto's yuk kita panggil yang indeks ke 0 dong. Lalu no, it's indeks 1 dong. Lalu indeks ke 0, indeks ke 1 gitu. Ini kayak lagi gontok-gontokan atau lagi berantem nih. Pluto's a planet. No, it's a dwarf planet. Planet. Dwarf planet kayak gitu ya. Ya udahlah. Mudah-mudahan paham jadinya kayak gitu kan. Yes, itu dia. Ini juga ada beberapa pengembangan lagi. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tahu lebih detail
bisa browsing ini formatnya str.format Python gitu aja kali. Di sini lanjut sekarang ke pembahasan dictionary. Nah, dictionary ini merupakan salah satu data struktur di Python yang memakai prinsip key dan value. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia selalu berpasangan sebenarnya ya. Ada yang namanya keys dan ada yang namanya value. Ini sama, ada keys, ada value, ada keys, ada value. Di sini 1, 2, 3, beneran 1, 2 dan 3 itu key-nya, dan 1, 2, 3 adalah value-nya. Ya. Dan kita bisa panggil si isi dari dictionary ini dengan cara memanggil dictionary-nya dan kita kasih argumen nama key-nya. Contohnya numbers 1, yang keluar angka 1 gitu kan. Karena key-nya 1, value-nya berapa, dia akan return value-nya 1. Kalau kita panggil numbers 3, sini akan keluar 3. Ya. Dan di sini enaknya kalau dictionary kita bisa tambahin langsung gitu, kayak kita append gitu ya. Caranya adalah langsung kita bikin aja yang baru, misalkan numbers itu nama dictionary-nya, terus kita panggil key yang baru, kita bikin key yang baru namanya 11, terus kita assign si value-nya. Alhasil kita jadi punya 4 ya, 4 pairs di dictionary kita, 1, 2, 3, and 11 atau 11 ya. Atau kita juga bisa ganti, ini mutable, kita bisa ganti-ganti isi dari dictionary-nya dengan cara ya panggil dictionary-nya, key nomor berapa atau key apa yang mau kita ganti value-nya, lalu kita assign value-nya atau kita masukin nilainya jadi Pluto. Makanya ketika kita print 1 itu sekarang Pluto bukan 1. Nah, next-nya ada yang namanya dictionary comprehension yang mirip dengan list comprehension kemarin. Misalkan kita awalnya punya Merkurius, Venus, Earth, Mars, Jupiter, bla bla bla, dan Neptune, artinya ada 8 planet aja. Terus kita pengen bikin dictionary dengan isinya adalah key-nya merupakan nama planetnya, lalu value-nya adalah inisialnya. Makanya ini ada namanya planet to initial ya. Caranya ya udah planet titik 2 planet 0. Maksud ya planet ya, jadi dia akan panggil planetnya, dia akan lihat planetnya, kemudian dari planetnya itu dia ambil indeks ke 0. Oke, ini operasi string tadi. Indeks ke 0 artinya huruf pertamanya. Kayak gitu. For planet in planets. Jadi kita akan iterasi semua planet yang ada di dalam list planet ini, dan kita bikin key and value pair dengan key-nya adalah planet, yang artinya nanti ini akan Merkurius, Venus, Earth, dan teman-temannya, dan value-nya adalah indeks ke 0 dari planetnya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini, Mercury, titik 2, M, Venus, titik 2, V, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa melakukan pengecekan ya dengan in, yang maksudnya misalkan gini, apakah Saturnus ada di dalam planet to initial? True, kan ada ya. Kemudian Betelgeuse apakah ada di planet to initial? Tidak ada, makanya keluarlah false. Lalu, nah ini kita misalkan punya sebuah number, dan di sini kita mau looping ya, for k in numbers. Ini ada numbers di atas, tadi belum ada ya. Numbers itu tadi apa ya? Oke, ini numbers kita terakhir. Ya, isinya adalah 1, Pluto, 2, 2, 3, 11, 11. Ini isi numbersnya ya. Kalau kita lihat ini akan jadi key pair, key dan value gitu ya. Jadi for k in numbers, k ini dia akan isinya adalah key-nya. Kita print
pakai bracket sama dengan bracket. Ini kita bikin dulu formatnya untuk printnya seperti apa. Lalu kita panggil format, lalu kita panggil K. Ini pasti keluar key-nya dan numbers. Lalu di bracket K. Ini dia menjadikan si K ini sebagai pemanggil ya, sebagai indeksnya lah, kayak gitu kan. Makanya keluarlah value-nya. Alhasil kalau dijalanin kita akan dapat 1 sama dengan Pluto, 2, 2, 3, 3, 11, 11 sesuai dengan format mana? Ini ya, terakhir numbers kita ya. Oke. Nah, cara lain pemanggilannya, kalau kita mau tahu key-nya kita bisa pakai dict.keys, dan kalau mau cari value-nya aja bisa dict.values, DICT ya, dictionary. Nah, di sini contohnya ya, kita misalkan mau cari value-nya kan. Get all the initials or them alphabetically and put them in a space separated string. Oke, jadi maksudnya adalah kita mau panggil dulu value-value dari semua pasangannya di Planet to Initial ya. Kalau tadi teman-teman ingat, Planet to Initial itu isinya huruf awal dari masing-masing nama planet, itu akan dipanggil dulu, keluar semua. Lalu ada perintah sorted di sini. Dia akan urutkan berdasarkan abjad. Terakhir kita mau join dia dengan separasinya atau pemisahnya spasi. Makanya keluarlah seperti ini, EJMMNSUV. Earth, Jupiter, ya maybe ini Mars atau Mercurius, whatever, karena kita cuman MM aja. Ada Neptune, Saturn, Uranus, and Venus gitu ya. Tapi ini ngambilnya value-nya aja. Kalau kita mau key-nya, ya kita tinggal ganti values dengan keys. Ya. Dan pasangan ini, si dua sejoli key dan value ini, bisa kita panggil bersamaan dengan items ya. Misalkan untuk iterasi, contohnya gini. For planet initial, kita tahu tadi isinya ada planet dan juga ada initial. Di dalam planet to initial dot items. Jadi dia akan otomatis ngeluarin pasangan tadi ya, key and value-nya. Makanya kita bisa assign dia ke variabel planet dan initial. Baru kita print dengan format yang ditulis adalah planet.rjust, initial. Ya. Yang keluar adalah seperti ini. Nah, ini rjust itu maksudnya rata kanan gitulah, teksnya dibikin rata kanan biar nih jadi lanjut di sini. Nah, yaudah kita udah punya formatnya. Urutannya adalah ngeprint planet lalu ngeprint initial. Ya udah, jadi Mercury begins with M, Venus begins with V, bla 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 dan seterusnya. Itu dia tentang dictionary. Kita juga bisa lihat help-nya dan metode-metode apa yang menyertai. Banyak ya, ada keys, items, pop item, update, values, dan teman-temannya. Itu dulu untuk materinya sepertinya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke exercise. Ya dah, langsung aja ke sebelah. Oke. Ya, ini dia untuk exercise-nya. Kita langsung mulai dulu ya, seperti biasa. Jalankan setupnya dan mesinnya. Let's start with the string lighting round to warm up. What are the lengths of the string below? Oke, dia tanya nih, panjang string ini berapa bro? Nah, misalkan A sama dengan petik ini kosong ya. Berapa sih lengthnya? Ya udah, caranya tinggal panggilkan aja ya. Len A. Terus jalanin deh. Oh, belum jalan ternyata. Sessionnya masih starting. Sabar dulu. Ya, baru start. Sekarang kita jalanin ulang ini. Udah, kita jalanin di sini. Correct. Iya, 0 kan nggak ada ininya. Cuman kita nggak lihat ya. Mending kita tambahin aja print di sini ya. Print length 0 karena nggak ada apa-apanya. Lanjut
it's okay length. Oke, sama perintahnya kita copy aja deh. Tapi kita ganti doi jadi B. Ya, coba teman-teman tebak nih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya. Duluan udah tahu di bayangannya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita panggil 7, benar. Nah, si petik yang ada di dalam dan juga spasi itu dihitung ya kalau kita pakai fungsi len ini ya. Next adalah it's okay. Bedanya adalah ada ada backslash-nya. Sekarang kita coba cek. Oh, ini udah lensinya, kita print aja tinggal. Oke. Harusnya sama kayak di atas karena si backslash ini nggak dihitung ya, dia bukan karakter, dia hanya buat ngasih tahu aja nih si koma ini merupakan bagian dari stringnya, bukan penutup dari stringnya. Ini kalau teman-teman perhatiin ini pakai petik 1, yang atas tadi pakai petik 2 kan, supaya si ininya tanpa perlu ada backslash-nya. Lanjut. Hey, oke, ini menarik nih. Ada petiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kira-kira berapakah dia? Ya, kalau teman-teman jawab 3, bener nggak ya? Coba kita print juga. Betul. Nah, kalau teman-teman ingat, petik 3 ini merupakan pembuka dari ya sama buat buat pembuka dan menutup string gitu ya. Gitu. Jadi dia sebenarnya sama aja kayak petik hey gitu sih. Lanjut. Kalau ini berapa dong? Ini udah. Ya 0 karena kok 0 satu. New line karakter itu dianggap ya kayak spasi gitu ya. Tapi cuman ini kan enter gitu kan. Itu yang dihitung jadi 1. Nah, cukup pemanasannya tadi 0 ya. Sekarang kita masuk ke main topics-nya atau game utamanya. Bukan game, ke materi utamanya. Kita baca dulu sebentar. There is a saying that data scientists spend 80% of their time cleaning data dan 20% waktunya untuk komplain tentang cleaning data. Iya. Ya lumayan lah ya, 80%-nya kerja, 20 sisanya buat komplain, ngomel-ngomel gitu ya. Ini datanya kotor banget sih, kenapa nggak dibersihin dari awal, kayak gitulah ya. Nah, oke. Sekarang kita coba buat sebuah fungsi untuk membantu cleaning US zip code data atau kode pos US dengan inputnya adalah sebuah string. Ketika diberikan sebuah string, itu harus memberikan output yang isinya apakah itu beneran zip code atau enggak. For our purpose, a zip code is any string consisting of exactly 5 digit. Ya. Jadi zip code ini harus 5 digit ya. 5 angka gitu kan. Kalau yang lebih dari atau kurang dari 5 angka berarti bukan. Ya. Nanti kita akan dikasih string zip code kan. Nah, jawabannya adalah is valid atau enggak. Well artinya true or false ya. Ya udah. Berarti di sini kita perlu melakukan sebuah validasi untuk kita cek apakah zip code ini 5 digit atau enggak. Ya udah, kita coba aja main kita gunakan if ya. If kita bisa panggil panjangnya kok sih. Len zip code equals true. Equals 5. Then return true. Kalau enggak else-nya ya udah langsung aja return false. Jadi doang kali ya. Oh, oke. Ini harus ada kondisi di mana ternyata bukan cuma angka doang yang dikasih, tapi juga ada teksnya. Artinya kita harus melakukan pengecekan juga apakah yang dimasukin itu number ya. Oke, kita bisa coba. Kita bisa cari tahu ada nggak ya str ini buat ngecek number.
Misalkan kita pakai str help str. Kita cari di sini. Oh, ini. Nah, ini dia. Return true if the string is a digit string, false otherwise. Kita bisa pakai ini nih buat melakukan pengecekan. Oke, banyak banget ya yang bisa dipakai. Ya udah, kita persimpel aja, nggak usah pakai ini. Kita bisa masukin ini langsung di return ya. Ini kita tinggal tambahin n zip code dot is, tadi pakai ini ya, is digit gini ya, kita kurung. Sorry. Oh, aduh, if-nya harusnya udah nggak ada di sini, karena kita udah langsung pakai pembandingan ini aja. Len zip code equals to 5, artinya zip code-nya jumlah digitnya itu 5. Lalu apakah zip code-nya itu digit atau bukan? Oke. Ini harusnya digabung berarti. Correct ya, itu dia jawabannya. Untuk is valid zip, kita bakal cek ya. Misalkan ada sebuah zip code yang bisa 3, bisa 5, atau di dalamnya ada campuran huruf atau angka gitu kan. Kita cek semuanya dan dua-duanya harus memenuhi kondisinya. Yang pertama adalah panjangnya harus 5 dan harus digit semua. Oke. Ya, penasaran juga solusinya seperti apa, kita bisa cek. Oke. Ya, sama sih sebenarnya. Lanjut, nomor 2. A researcher has gathered thousands of news article. Oke, kita lihat sebuah researcher punya ribuan ya berita. Tapi dia hanya mau memfokuskannya ke artikel yang punya spesifik word aja. Complete the function below to help her filter her list of article. Nah, ini ada kriterianya yang harus dipenuhi ya. Pertama, jangan masukkan dokumen where the keyword string show up only as part of a larger word. For example, if she were looking for keyword clause, you would not include the string and clause. Oke, jadi keywordnya itu beneran harus kata sendirian, nggak boleh bagian dari kata ya. Kayak ini clause, dia bagian dari and clause ya. Kita maunya ngambil yang beneran clause, nggak bagian dari sebuah kata juga, gitu kan. Yang kedua, dia nggak mau membedakan uppercase dari lowercase. Jadi ya, case-nya insensitive, artinya dia mau ada huruf besar, huruf kecil ya bebas gitu kan. Contohnya gini, kayak close ini kan C-nya besar, tapi kita mau yang close, itu diambil aja. Yang selanjutnya, do not let periods or commas affect what it means. It is close titik. Nah, ini titiknya jangan sampai ganggu ya. Jadi kalau kita maunya close, walaupun dia ada titik atau koma nggak masalah, ambil aja. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita harus ada beberapa task yang dilakuin ya. Yang pertama, di sini kita harus beneran exact match gitu ya, katanya, keywordnya. Yang kedua, kita harus jadiin semuanya ke case yang sama. Mungkin di sini dijadiin lower case atau nanti upper case, kita lihat. Kemudian kita harus bersihkan titik atau koma ya yang ada di situ, supaya nanti kita bisa dapat matchingnya. Wah, seru nih. Oke, jadi nanti ada doc list. Kita ada fungsi namanya word search, ada doc list, dan ada keywords kan. Contohnya ini, misalkan ada document list, learn Python challenge casino, they bought a car, casino ville. Dia mau cari dari doc list itu yang katanya ada casino. Ya udah, dia akan cuma dapat ini doang harusnya ya, casino. Oke. Returnnya index ya, index bukan kalimatnya, jadi dia ada di index keberapa. Well, oke. Kita bisa mulai satu-satu tasnya.
kita mulai dari apa ya? Kita mulai dari bikin ini dulu. Kita mulai dari bikin output listnya dulu, index gitu kan. Lalu kita bisa kita bisa potong-potong dulu nih. Kita potong-potong si stringnya jadi kata-kata gitu kan. Ini kita taruh di sini. Itu kita taruh di sini. Kita bisa pakai split tadi ya. Misalkan docs sama dengan doclist.split gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus iterasi semua semua konten yang ada di dalam listnya dengan for ya. For doc, kita namain aja doc in. Kita harus tahu indeksnya ya. Kita bisa pakai doc dan index in enumerate doc list. Oke. So, kita selanjutnya bakal split ya. Doc ini kita mau split jadi kita sebut aja token ya. Itu tokenisasi namanya ini. Kita doc.split untuk bagi-bagi. Kemudian kita bersih-bersih di sini artinya kita normalize gitu ya, sama dengan token ini. Kita buang titik dan komanya. Terus kita butuh dia jadi ya udah lower aja ya. Oke. Nah, ini yang mau kita lakuin ya. Kita mau strip dia dengan lower. Sekarang kita harus bikin di semuanya. For token jangan for token. Ini word ya. For token for word in token. Ini kita pakai list comprehension buat ngelakuin pembersihan. Jadi ini kan outputnya nanti kalau teman-teman ingat tadi jadi list gitu ya. Nah, tiap-tiap member dari list ini kita namain word. Nah, kita mau dia bersih-bersih nih. Nah, sekarang tinggal kita cek. Ngeceknya pakai for lagi. For word in normalize titik 2. Kita cek semua ininya. If word equals to keywordnya, then kita append. Nah, kita masukin ke index.append. Apa yang kita masukin nomor indeksnya. Ya. Oke. Ya udah, terusnya kita return indices. Kalau nggak ada dia akan balik lagi, ngecek atas. Sebentar, kita pikirkan dulu ada yang kurang nggak. Kita coba aja. Integer object has no attribute split. Jadi di sini ada kemungkinan dia kita punya error integer. Seems like ini kebalik nampaknya teman-teman. Ini indeksnya dulu baru index ya. Baru tadi doc ya. Satu lagi yang perlu kita benerin.
di sini di keywordnya itu kita harus lowerin juga biar sama. Index doc token doc split normalize forward strip dot lower. Oke. Harusnya udah oke. Forward in normalize if word equals to keyword yang di lower index dot append index return index. Oke. Ya. Oke, ini harus dibenerin di sini. Jadi ini kita udah bener sih harusnya, tapi kayaknya masalahnya dari sini nih. Kita harusnya dia returnnya 1 0 doang, tapi kita jadi 3 kali. Itu kemungkinan karena looping yang kedua ini. Jadi solusinya adalah kita coba pakai kayak gini. Ini udah oke ya. Kita hanya perlu cek nih, if keyword dot lower gitu ya, ada di dalam normalize, kita bisa lihat misalkan kan satu kalimat itu ada katanya apa enggak gitu kan, kita nggak perlu lihat masing-masingnya gitu ya, kita nggak perlu cek masing-masing nggak perlu cek masing-masing karakternya. Oke. Nah, nanti masalahnya ada di yang pertama nih tadi. Kalau kita cek masing-masing karakternya, kita dapat ini nih, kasino. Jadi 3 kali kan. Nah ini jangan dia cuma mau 1 kali doang. Jadi kita tinggal cek ini aja, if keyword dot lower in normalize return ini index di append dengan index-nya. Sekarang kita bisa hapus yang ini. Let's check. Boom, betul kan? Jadi pokoknya satu dokumen itu kalau udah ada satu ya udah kita dianggap yes aja kan dengan keywordnya kan. Kita nggak perlu tahu di dalam itu ada beberapa kata yang sama dengan keywordnya gitu sih. Makanya kita bisa perbaiki dengan ngecek dengan ini aja. Well, oke. Udah bener, kita cek solusinya kali ya. Ini lebih detail, lebih jelas lagi nih dia nih. Cuman pendekatannya mirip. Kita pertama bikin dulu si tempat nyimpennya. Ini indices sama dengan ini ya. Cuman ini dia beda di nama apa nih? Nama argumennya. Yang ini documents dan keyword, kita doc list tadi ya. Lalu mulai diiterasi for edoc in enumerate documents. Dan ya dia token ini bikin token, dia split gitu kan pakai S. Terus dibenerin isinya masing-masing di lower. Terus ya ini nih kuncinya tadi yang kita salah di akhir kan. Ini yang udah dibenerin. Jadi aman sekarang. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, ini akan ada apa ya? Pengembangan dari yang pertama tadi. Sekarang researchernya mau gak cuman satu keyword, tapi punya beberapa keywords. Oke. You are encouraged to use the word search function you just wrote. Artinya kita disarankan gunakan fungsi yang di atas tadi itu, word search yang udah kita bikin ini ya. Function you just wrote when implementing this function. Reusing code is in this way make your program more robust and readable and it's safe typing. Oke, jadi kita bakal pakai fungsi tadi ini, word search ini, untuk melakukan iterasi. Mana tadi? Yes, let's go. Kita punya fungsinya, taruh sini dulu ya. Oke. Nah, ini kita lihat outputnya dictionary ya. Jadi nanti nama keywordnya apa, lalu dia dari indeks berapa ya. Simple sih sebenarnya ini jadinya, karena kita udah punya fungsinya ya. Pertama kita dix gitulah, kita pakai nama dix aja. Kita generate dulu outputnya. Ini kita siapin dictionary. Kalau list tadi pakai square bracket, kalau dictionary kita pakai apa namanya ini ya, curly bracket ya. Dan udah for keyword in keywords. Oke. Kita ngapain? Kita bakal outputin ke dictionary-nya. Kita tahu berarti di sini akan terjadi dix gitu ya. Lalu keyword, nama key-nya, lalu fungsi word search, dan selanjutnya
Oke. Lalu kita returnnya adalah dict. Udah bener belum ya? Kayaknya udah deh. Coba deh. Oh, oke, masih ada masalah. Oh, oke, ketahuan nih masalahnya. Ini enggak. Ini harusnya ini nih, harusnya nih. Coba cek. Wih, yes, benar sudah. Jadi inilah jawabannya ya. Intinya kita coba siapin dulu placeholdernya, lalu kita jalanin fungsinya tadi yang kita tahu outputnya adalah list indeksnya. Kita tinggal siapin si key dictionary-nya ya. Jadi dict ini dan key-nya kan tadi kita mau nama keywordnya ya. Jadi ya udah, kita return deh, selesai deh. Kalau solusinya gimana sih? Ya sama sih pendekatannya. Oke lah. Itu dulu untuk hari ke-6 ya. Sampai jumpa lagi di hari ke-7 besok. Kita ya belum tahu apa yang akan kita bahas hari ke-7. Cuman kalau dilihat di sini sih tadi udah materi ke-6, mungkin ya kita bahas yang terakhir kali ya besok ya. Ada working with external library. Kita tunggu aja emailnya nanti dari Kaggle-nya. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa share kalau kalian merasa ini bermanfaat dan juga subscribe juga biar selalu dapat update-nya nanti untuk video-video selanjutnya. Dan kalau dirasa bermanfaat bisa juga dibagi ke teman-temannya ya, supaya yang teman-teman lain juga bisa belajar bareng-bareng juga. Oke, terima kasih dan selamat belajar.